Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan hidayatnya mengizinkan kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ibu Bapak Guru SDN 1 Nagarawangi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena hari ini Bapak Ibu Guru dapat berkenan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Mariam SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Tasikmalaya. Susunan acara untuk hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakilinya, kemudian materi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah tutup. Untuk pembukaan, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Kepada Ibu Bapak Guru, saya persilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi penuhimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia yang merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu A.A. Maisaro sebagai perwakilan dari kepala sekolah. Kepada Ibu A.A. dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu Bapak Guru yang terhormat, Ibu CGP, Ibu Siti Mariam yang sangat kami banggakan, pengatur acara, juga Ibu Bapak Guru semuanya yang sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif dari Ibu Siti selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Tasikmalaya. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada tabiin dan juga tabiitnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang taat patuh pada ajaran agamanya.
ibu bapak guru yang sangat kami banggakan, juga ibu bapak guru yang pada hebat-hebat ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mewakili ibu kepala sekolah untuk memberikan sedikit sambutan tentang kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan ya kita terutama dalam kegiatan ini mendapatkan kelancaran apa yang disampaikan oleh Ibu Siti selaku guru penggerak, calon guru penggerak maksudnya bisa bermanfaat. Ibu bapak guru yang sangat kami hormati, juga terutama ya kepada yang bersangkutan Ibu Siti yang akan mendesiminasikan tentang budaya positif. Jadi kami berharap atas kerjasamanya ya dari kita untuk kita supaya benar-benar dilaksanakan, benar-benar dijalankan. Jadi apa yang tujuan yang terkandung dan tersirat ataupun tersurat itu dapat dilaksanakan semaksimal mungkin ya Bu Siti ya. Tidak hanya disampaikan saja melalui lisan, tapi kita harus ada bukti fisiknya. Mungkin seperti itu ya Bu Siti. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru semua ya teman-teman atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kegiatan atau kesediaan ibu bapak guru di sini hadir di tempat ini menjadikan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti mudah-mudahan ya ilmunya juga bisa kita sampaikan lagi, bisa kita tularkan lagi kepada siswa-siswa kita di kelas. Bukan hanya oleh Bu Siti saja selaku CGP, tidak ada salahnya. Kita juga sebagai calon-calon mungkin ya, kalau saya tidak calon. Kalau rekan-rekan masih muda, masih milenial, pasti atau insya Allah semuanya akan menjadi guru penggerak. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih kepada Ibu A. Maesaro yang telah menyampaikan sambutannya yang luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak ini tahun depan atau tahun depannya lagi, mudah-mudahan masih ada kegiatan pendidikannya, teman-teman bisa mengikuti juga. Oke, untuk selanjutnya kita sudah sampai ke acara puncak. Kita sudah pada susunan acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Siti Maryam sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini nanti rekan-rekan dapat melakukan tanya jawab saat materi disampaikan, jadi tidak ada sesi khusus untuk tanya jawabnya. Jika dirasa belum mengerti atau ada yang mengganjal dalam hati, boleh disampaikan kepada Ibu Siti Maryam. Kepada Ibu Siti Maryam, saya persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga tabiin-tabiinnya, dan kita sebagai umatnya yang semoga mendapatkan syafaat akhir kelak di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya pada hari ini Selasa 24 Oktober 2023
dalam mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah merupakan tugas saya sendiri ya Bapak Ibu dalam memenuhi tugas dari modul 1.4 yaitu dalam bagian aksi nyata. Jadi saya harus mendiseminasikan budaya positif yang telah saya pelajari pada modul itu. Sebelum kita mulai, ada pantun dulu. Kalau saya menyebutkan pantun, berarti Bapak Ibu menyebut apa ya? Cakep. Jangan cakep ya, saya bukan laki-laki ya. Cantik. Nah itu ya. Santuy. Cantik santuy. Cantik dong. Duduk termenung di atas kursi. Cantik. Menuliskan sebuah cerita. Cantik. Guru penggerak senang berkolaborasi. Cantik. Bergerak mewujudkan aksi nyata. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Kita langsung mulai saja. Nah, sebelum ke materi, ada pernyataan-pernyataan terlebih dahulu. Ya, saya ingin menggali pendapat Bapak Ibu dengan pernyataan-pernyataan ini apakah setuju atau tidak setuju. Ya, pernyataan yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Tidak. Ini pendapat saja Ibu, Bapak Ibu santai saja ya, kita sharing saja. Bagaimana? Ada yang setuju? Coba acungkan tangan. Yang setuju? Kalau dua-duanya. Oh, memilih Bu, harus memilih. Ya, jangan galau Ibu, nanti tidak kesana tidak kemari, gimana? Atau yang tidak setuju? Ada acungan tangan? Atau saya mau atau. Ada. Yang setuju siapa? Setuju sih saya. Boleh sih, ini mah kan hanya ingin mengetahui pengetahuan awal Bapak Ibu saja. Siapa yang setuju? Acungkan tangan. Saya. Nah, yang tidak setuju? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju tidak? Berarti sepakat ya, setuju semuanya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju? Oh, sangat setuju. Berarti ini sepakat kita setuju ya. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid atau siswa. Setuju. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan keempat ini? Pernah ya. Mudah-mudahan nanti setelah saya memberikan sedikit penjelasan ya, Bapak Ibu bisa tahu jawabannya yang paling ideal itu apa. Baik. Ya, kita lanjut. Baik. Nah, seperti tadi judulnya ya, kita hadir di sini untuk mempelajari tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya. Yaitu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kalau kita berpikir budaya positif, berarti kita mindsetnya yang positif. Ya Bapak Ibu ya, jangan yang negatif. Kembali lagi kepada nilai-nilai. Berarti nilai-nilai itu bersifat positif atau negatif? Positif. Positif. Apa saja kira-kira nilai-nilai positif yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah atau di kelasnya? Coba ada yang bisa? Contoh saja. Menerapkan 4 kata kunci. Apa kata kunci itu? Minta maaf kalau berbuat salah. Bagus. Minta tolong kalau perlu dibantu. Iya, bagus. Mengucapkan terima kasih jika diberi bantuan. Iya. Permisi jika ada kita mau kemana di belakang atau minta izin lah. Ya, bagus dari Ibu Aang. Siapa lagi yang mau kata nilai-nilai positif? Bebas saja, boleh satu kata. Disiplin bisa. Sopan santun bisa. Tanggung jawab bisa. Apalagi? Mandiri. Mandiri. Apalagi? Berakhlak mulia. Nah, itu adalah nilai-nilai yang kita yakini
yang akan kita terapkan di sekolah kita ini ya, sesuai dengan visi kita ya berhalak mulia. Jadi mewujudkan murid impian itu kita harus berperan jauh ya untuk meningkatkan budaya positif. Selanjutnya, nah di dalam budaya positif ini ada beberapa konsep inti ya. Ada 7 konsep inti yang akan kita pelajari. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, posisi kontrol. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Nah, dari ketujuh materi ini, adakah kira-kira yang masih asing? Atau baru mendengar? Apa yang masih asing? Segitiga restitusi. Posisi kontrol juga baru mendengar Bapak Ibu. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan bermain dulu. Coba berpasang-pasangan dulu. Ini. Wah. Nah, jadi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, Anda adalah A, misalkan yang satunya adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya, coba Anda bayangkan di dalam tangan ini ada benda berharga. Bolehlah sebongkah berlian di sini. Atau cek sebesar 1 M. Boleh ya. Nah, jadi bayangkan ini adalah benda berharga yang di dalam kepalan tangan itu. Nah, Anda akan menjaga kepalan ini dan tugas teman Anda itu mencoba membukanya. Coba dipraktekkan dengan pasangannya ya. Boleh dengan bujukan, boleh dengan rayuan, boleh dengan ancaman. Dengan tindakan boleh. Tindakan apa? Ayah sudah? Coba ke depan Ibu Yani sama Bu Gima. Kita praktekkan dulu ya. Siapa yang mau jadi A-nya, B-nya? Bu Yani jadi A saja. Berarti Bu Yani yang mengepalkan tangan, Bu Gima yang berusaha membuka. Dibuka ininya Bu Gima, jangan gini. Dibuka ininya dengan iya, dengan segala dikelitik atau di apa? Di gimana? Bisa? Bisa membuka tidak? Tidak. Coba sekarang dibalik. Sekarang Bu Gima yang menyimpan berliannya. Bu Yeni yang akan membukanya. Dimulai dengan ada rayuan, dengan bujukan, dengan kedipan juga boleh. Dengan apa supaya Bu Rima membuka. Ya, kalau bisa membuka nanti kan dibahas lagi. Tidak bisa. Ini lebih berharga 1 M loh. Ayo Bu Yani kasih bujukan. Kalau berbagi. Ayo Bu Yani kasih bujukan dulu. Ayo dibuka ya. Supaya dapat pahala. Berbagi 1 M kan. Ternyata berhasil dibuka. Ya, terima kasih Bu Yani. Ya, sama-sama. Silakan duduk kembali. Jadi, bagaimana tadi yang sudah praktek dengan pasangannya? Gimana belum disuruh udah buka-bukaan. Ada yang bisa membuka? Ada yang bisa membuka tidak? Bagaimana dengan Bu Pia dan Bu Wita? Bisa membuka karena dia pasrah. Oh, dia pasrah.
Nah, berarti ada yang membuka, ada juga yang tetap menutup kepalanya. Nah, dari sana sebenarnya siapakah yang bisa mengontrol untuk membuka ataupun untuk tetap pada pendiriannya untuk menutup kepalanya? Siapakah yang mengontrol diri? Diri kita sendiri. Jadi apakah ada bujukan kayuan itu sangat berpengaruh tidak? Bisa berpengaruh, tapi tetap yang mengontrolnya ada siapa? Diri sendiri. Nah, disinilah kita akan menggiring ke dalam disiplin positif, di mana yang akan mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, nah, ada beberapa perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya, kita berpikir di dalam lingkungan kelas atau sekolah ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Apakah yang selama ini Bapak Ibu lakukan bisa mengontrol muridnya? Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi sebenarnya sepenuhnya bisa tidak? Bisa. Sepenuhnya bisa. Contohnya seperti ini. Misalkan ada tugas PR. Kita sudah memberitahu bahwa dikumpulkan misalkan hari besok Rabu. Tapi ternyata ada anak yang tidak mengerjakan. Sesungguhnya itu kontrol siapa? Berarti kontrol guru atau murid? Murid. Berarti hanya dirinya sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Jadi apakah begitu guru bisa mengontrol murid? Tidak. Nah, inilah ya perubahan paradigmanya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, maksud di sini itu penguatan itu boleh dikasih penghargaan, reward. Ya, apakah itu bermanfaat atau efektif? Tidak. Tidak semuanya. Tidak semua. Bisa ya, bisa tidak. Tapi apakah kebanyakan kalau misalkan kita terus dikasih penghargaan, reward, apakah anak hanya akan terus bergantung? Ya. Nah, kalau begitu berarti dia melakukan sesuatu atas dirinya bukan? Bukan. Nah, berarti jadi bahwa penguatan itu kadang tidak efektif dan tidak bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setuju tidak Bapak Ibu? Tidak. Padahal ketika kita membuat kritikan, kita misalkan ke anak, kamu itu bajunya kayak gitu, apa yang dirasakan anak? Nah, down ya. Berarti itu menguatkan karakter tidak? Tidak. Berarti inilah ya perubahan paradigmanya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tidak setuju ya. Jadi meskipun anak-anak dalam posisi ini adalah anak kecil, kita guru sebagai orang dewasa, tetap yang mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Dilanjut. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke dalam teori kontrol? Ya, di sini di dalam stimulus respon ini berpandangan bahwa kebutuhan kita sama, bahwa dalam teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, agar sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi sebenarnya kita harus memahami pandangan orang lain, istilahnya berbeda dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, padahal sebenarnya semua perilaku itu ada tujuannya, ada alasannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Nah, selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi seharusnya dalam teori kontrol ini ada kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam arti di sini ada kebersamaan untuk mencari solusi, bukan dibujuk, bukan dipaksa. Ya, yang terakhir di dalam stimulus respon ini ada model berpikir menang kalah, tetapi seharusnya adalah teori kontrol ini berpikir menang-menang. Maksudnya apa? Karena setiap perilaku itu tadi ada tujuannya. Tidak ada perilaku itu tidak ada yang salah, tapi harus ditanya dulu alasannya seperti apa. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi semuanya ada tujuannya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut? Lanjut. Baik. Ya. Nah, setelah tadi paradigma ya, kita lanjut ke dalam disiplin positif. Disiplin positif adalah kemauan memerintah diri sendiri untuk mengontrol dan menguasai dirinya untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Seperti yang tadi nilai-nilai itu adalah sikap positif, di mana sekarang kita sedang menggembor-gemborkan dalam kurikulum Merdeka itu karakternya yang seperti apa? Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, keempat, kelima, dan keenam adalah mandiri. Ya, jadi ini adalah karakter-karakter yang ingin kita tanamkan kepada anak didik kita, yaitu di dalam profil pelajar Pancasila itu sudah terkandung nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya itu nilai-nilai sudah diyakini secara umum oleh siapapun tanpa ada yang menolaknya seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu, kita ke motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Dan ketiga adalah menghargai dan menjadi orang yang mereka inginkan. Dari ketiga motivasi ini, manakah yang sering Bapak Ibu lakukan? Jujur saja ya Bapak Ibu. Nomor 1, 2, atau 3? 1. Adalah yang lain? Nomor 1 saja? 1 saja? 1 dan 2. Ya. Jadi kebanyakan dari kita, meskipun kita ini orang dewasa ya, jadi tetap melakukan perilaku itu atas motivasi dari untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan. Apakah itu sama terjadi dengan anak didik kita? Sama ya, kebanyakan seperti itu. Kalau begitu, ketika ingin mendapat penghargaan, ingin menghindari hukuman, itu sudah ada kontrol dari dirinya tidak? Tapi sudah meyakini nilai-nilai? Belum ya. Karena yang kedua ini berarti motivasinya dari luar atau dari dalam? Dari luar. Padahal kalau kita ingin mengontrol diri sendiri berarti harus dari motivasi dari dalam, yaitu dari yang nomor 3, menghargai dan menjadi orang yang mereka inginkan. Next ya. Nah, setelah ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tadi kata Bapak Ibu ya, ada istilah yang belum masih asing, yaitu restitusi. Coba Bapak Ibu sekilas dibaca ya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti Bapak Ibu putuskan, mana sih yang lebih ideal untuk dilaksanakan di kelas kita, di sekolah. Maaf ya, Pak Sandi bukan prostitusi ini.
Jangan ya. Oh, frustasi. Bukannya ini restitusi ya. Yang mana? Retribusi. Coba Bapak, manakah yang lebih ideal diterapkan di sekolah atau di kelas kita? Setuju? Alasannya apa? Ingin yang mengeluarkan pendapatnya? Lebih ke kontrol diri. Wah, tepuk tangan dong buat Wah. Itu berarti sepakat yang memilih restitusi. Nah, selanjutnya di sini saya sudah merangkum dari perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Di dalam hukuman itu tidak terencana ya, bersifat satu arah. Bisa hukumannya itu fisik, psikis, dan juga kata-kata kasar. Ya, jadi misalkan contohnya ketika ada anak datang terlambat, mengapa kamu terlambat? Nah, ya. Nah itu kan tidak terencana ya ketika tiba-tiba terjadi. Nah, yang kedua, konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi sudah dibuat oleh pihak guru. Maksudnya di sini itu ya, jadi sudah ada di dalam kelas itu sudah ada kesepakatan, tapi ketika ada anak yang melanggar, gurulah yang membuat konsekuensi. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Ya, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi bukannya kita menyalahkan mereka, tapi memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompoknya dan menjadi karakter lagi yang lebih kuat. Ya, jadi ketika anak berbuat salah, ya jangan kita menyalahkan anaknya, tapi tolong ditanya apakah ada alasannya, terus apakah ada cara untuk memperbaikinya supaya tidak mengulanginya lagi. Nah, kita akan mencoba untuk ada beberapa pernyataan ya. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Nah, coba lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir. Hukuman, betul tidak? Betul. Kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Setuju? Coba kita lihat isinya. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, coba cek. Ya, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicurah-curah. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki adalah hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja. Nah, konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain lapangan. Deal? Harusnya konsekuensi karena dia sudah akibat mencederai, konsekuensinya berarti duduk di pinggir lapangan. Ya. Nah ini udah. Lama tadi gitu sekonsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena selama 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil.
Hukuman ya. Jadi bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Adakah yang ingin ditanyakan untuk materi hukuman dan konsekuensi? Sudah paham Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, seperti tadi ya, dikasih reward, dikasih penghargaan ataupun hadiah, itu sama saja menghukum. Ya, jadi ada pengaruh jangka pendeknya, ada pengaruh jangka panjang. Bolehlah untuk jangka pendek mungkin anak ketika diberi hadiah merasa termotivasi ya. Tapi untuk jangka panjang karena ingin diberi hadiah berarti dia merasa ketergantungan ya. Kalau dimaksud penghargaan itu menghukum. Contohnya di sini itu ketika ada anak misalkan ada juara 1, 2, 3. Nah, yang dikasih mungkin hanya juara 1 saja. Padahal juara 2 itu bagus tidak? Bagus. Nah, berarti kan merasa dia terhukum, saya enggak dikasih hadiah. Ya, merasa terhukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Karena ingin mendapat penghargaan ya udah, mungkin yang penting yang asal dapat hadiah ya udah enggak maksimal. Nah, seperti itu ya. Penghargaan tidak efektif, mungkin yang tadi ya banyak macamnya, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika di kelas misalkan hanya si A saja yang diberi penghargaan, bagaimana sikap murid yang lain? Ada yang iri, ada juga yang mungkin down, tidak bisa. Ya, berarti itu adalah merusak hubungan sosial antar teman. Ya, selanjutnya. Nah, di sini langsung ke keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena harus yakin. Ada yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Kalau peraturan dari seorang nggak sih? Dari sini. Coba. Enggak. Asal dari Keyakinan. Kalau menurut saya, mohon maaf ya kalau salah gitu. Keyakinan kelas itu ya dibuat berdasarkan masukan-masukan dari kelas, dari anggota atau peserta, dari murid ya, dari siswa. Jadi karena peraturan itu dibuat berawal dari siswa, nanti kalau ada yang aturan-aturan keyakinannya itu berasal dari siswa. Ya, kalau peraturan mah cenderung dari atas gitu ya, dari guru. Ya. Jadi kalau ya begitu, kalau keyakinan kelas mah bukan berarti ya. Oh ya, kalau keyakinan kelas mah itu berasal dari istilahnya dari kesepakatan peserta yang ada di kelas itu. Kalau aturan itu cenderung dari gurunya gitu, dari guru sendiri. Jadi kan betul kan? Ya, kita nanti cari jawabannya ya. Setuju tidak dengan pendapat Buang? Ada yang ingin berpendapat atau sama? Sama. Baiklah. Ya. Nah, sebelum kita ke keyakinan kelas, saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu. Nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ketika Bapak Ibu naik roda 2, terus menggunakan helm, ya, apakah itu hanya berdasarkan karena peraturan takut ditilang, atau karena apa? Atau keselamatan? Oh, tidak keselamatan. Keselamatan yang lainnya? Berarti karena ada peraturan takut ditilang, ya. Nah, yang kedua, kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker. Mungkin itu pada waktu zaman COVID ya, mencuci tangan setiap saat. Nah, kita harus keluar rumah memakai masker. Itu berdasarkan peraturan atau keyakinan diri kita sendiri? Peraturan ya. Nah, takut
sama Satgas COVID. Tapi waktu COVID mah lebih ke peraturan. Iya. Kayak ke akses ke mall nggak boleh. Nah, ya kalau mau kemana-mana jadi gak bebas ya itu. Kalau misalnya itu lebih ke peraturan ya kalau waktu COVID sih. Kalau menurut aku, menurut saya. Terima kasih. Ya mungkin awalnya memang karena peraturan ya. Tapi kalau kita yakini ya itu adalah demi kesehatan kita sendiri karena kita takut tertular virus ya, virus COVID. COVID ya. Nah, memang betul ya tadi kata Bu Am bahwa keyakinan kelas itu dibuat. Oh, wow, keren. Wow, keren. Asik. Memang betul ya, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Berarti antara siapa? Guru dan siswa di kelas itu. Kalau peraturan adalah hanya bersifat satu arah, berarti hanya guru yang membuatnya. Sudahkah di sini membuat keyakinan kelasnya masing-masing? Alhamdulillah ya, sudah. Mari kita lihat cara pembentukan keyakinan kelas. Ya, ada prosedurnya cara pembentukan keyakinan kelas. Oh, silahkan. Nah, yang pertama, jadi kita mempersilakan warganya ya, warga kelas kita untuk menuliskan atau mencurahkan idenya tentang peraturan apa yang ada di sekolah ini yang mereka ketahui. Ya, mungkin kita boleh membagikan sticky note ataupun menulisnya langsung di papan tulis. Jadi minimal satu orang satu peraturan. Ya, dia bebas mengeluarkan pendapatnya. Ataupun misalkan ada anak, Bu saya ingin 3. Nah, boleh juga. Kita tidak membatasi, biarkan anak mengeluarkan sendiri peraturan yang dia tahu. Ya, selanjutnya mencatat semua masukan. Nah, biasanya yang sudah anak lakukan, misalkan yang sudah anak tuliskan, dikelompokkan. Maksud dikelompokkan di sini itu misalkan tentang kebersihan. Ya, misalkan melaksanakan piket, tidak membuang sampah sembarangan, ataupun yang sini tidak membuli. Nah, berarti kan itu ada ke sopan santun atau saling menghargai. Nah, kita kelompokkan karena ada kesamaan anak-anak itu menulis yang sama. Kita kelompokkan ya. Nah, yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Contoh yang tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Diganti kalimatnya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau misalkan tidak boleh membuli, Bersikap baik kepada teman. bersikap baik sama teman atau saling menghargai. Pernah kemarin juga saya tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan, katanya. Mendengarkan guru saat menerangkan. Jadi mengubah kalimat negatif menjadi positif. Nah, setelahnya nomor 4, kita tinjau kembali mana nih yang akan kita jadikan untuk keyakinan kelas kita. Ya, jadi ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi ketika anak sudah sepakat, ya mudah-mudahan anak bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, setelah ditinjau ulang kembali, nah anak-anak harus menandatanganinya. Bolehlah kalau misalkan sticky note ya, kita tempel misalkan di dinding yang sudah disediakan, di bawahnya ditanda tangan. Ataupun misalkan bagaimana kalau belum bisa tanda tangan? Boleh dengan cap jempol. Ya, di bawahnya nanti diberi nama. Jadi supaya bagus ada jempol-jempol anak-anak kita ya. Bisa membentuk pagar atau bisa membentuk bunga, ya itu kreasi kita sendiri. Nah, setelah itu ditempel di kelas. Nah, mungkin menaruhnya juga harus di tempat yang sekiranya anak melihat. Ya,
Jangan misalkan di belakang pintu atau apa ya. Jadi menempelnya ya di bawah meja itu tidak terlihat ya. Jadi yang mungkin anak bisa melihat kalau dia pulang ke rumah sudah lupa lagi, bisa membaca lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Boleh bertanya? Oh, silakan Ibu. Gimana? Gimana Bu? Oh, sebentar. Gimana? Ya. Mohon izin bertanya ya, Ibu pemateri. Begini kan dalam masalah keyakinan kelas. Kalau kan itu berasal dari semua siswa, kita data, kita catat, lalu kita kumpulkan. Nah kan kadang-kadang tidak semua siswa bisa mengungkapkan, apalagi di kelas rendah, seperti kelas 1 misalkan. Nah dalam menyusun keyakinan kelas ini, bolehkah melibatkan orang tua? Jika boleh, dalam masalah apa misalkan, apakah dalam masalah tanggung jawabnya saja atau motivasinya saja, atau ada sesuatu yang khusus gitu. Oh ini yang bisa dikerjakan oleh, ya bisa minta kerjasama dengan orang tua mah masalah ini saja gitu. Nah seperti itu, karena mengingat saya di kelas 1 kan kebanyakan siswa itu memang kelas 1 sudah bisa ditanya, bisa menjawab. Pada umumnya mereka belum bisa mengatakan secara utuh, menyampaikan secara utuh. Jadi mungkin kalau kerjasama dengan orang tua, mungkin boleh saja, tidak, gitu. Boleh tidak. Terima kasih. Baik, Bu Aam, terima kasih ya atas pertanyaannya. Mungkin untuk yang kelas rendah ya, dalam artian tidak bisa, masih belum ada rasa percaya dirinya, masih kurang ya. Kalau menurut saya, karena ini disebutnya keyakinan kelas ya. Kalau di kelas ada siapa saja? Ada guru dan anak-anak ya, guru dan siswa. Nah, kita untuk yang kelas rendah ya bisa dibantu dengan gambar Bu Aam. Jadi ada misalkan contoh ya, ada gambar misalkan yang sedang membuang sampah ke dalam tong sampah. Ada gambar yang sedang membuang sampah sembarangan. Nah, kita bisa menanyakan langsung manakah yang anak-anak pilih gitu. Jadi dengan media gambar mungkin untuk kelas bawah seperti itu kalau menurut saya gitu. Jadi biarkan anak-anak itu membuat ya, mengeksplor juga apa sih peraturan yang seharusnya ada di sini dan harus kita laksanakan. Mungkin pendapat saya dari seperti itu. Ada yang menambahkan? Oh boleh, silahkan. Izin Bu Siti, Ya. Sama seperti Bu Am ya, hampir sama dengan jawaban Bu Siti terkait menyusun keyakinan untuk kelas rendah seperti itu ya Bu ya. Saya setuju bahwa untuk keyakinan kelas itu sebisa mungkin hanya melibatkan guru dan murid. Itu pertama, mungkin memang untuk kelas 1 itu belum bisa mengemukakan ide. Apalagi jika ditambah dengan pendapat orang tua, anak-anak tuh kadang malah jadi jauh lagi dengan mereka kemampuan untuk mengemukakan ide. Dah cek mama abi makieu, dah suruh mama abi makieu. Jadi mereka akan lebih ketergantungan terhadap orang tuanya. Jadi kemandiriannya juga kurang. Nah, itu mungkin itu menjadi PR guru kelas rendah juga, bagaimana kita bisa membimbing mereka, memotivasi mereka dan menuntun mereka untuk bisa mengungkapkan pendapatnya sendiri. Bisa tadi dibantu dengan gambar. Kemudian kita juga bisa menurut kalian senangnya kelasnya yang seperti apa. Nah, mungkin yang wanter itu apa ya? Berani. Yang berani akan mengungkapkan. Nah, kita juga pantau lagi teman-temannya. Kita tunjuk nih temennya yang belum bisa berbicara. Nah, tadi kata-kata temennya setuju, tidak, minimal setuju atau tidaknya dulu aja lah gitu. Jadi tidak mengungkapkan saya ingin sokoya. Minimal mereka mengungkapkan persetujuannya, setuju atau tidak, sependapat dengan tidak, walaupun tidak dengan kalimat yang runtut seperti itu mungkin Bu Siti, Bu Am. Ya, terima kasih Bu Asti, tepuk tangan buat Bu Asti. Keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Ya, memang saya juga setuju ya dengan pendapat Bu Asti. Mungkin lebih ke ibaratnya
manakah yang harus dilakukan, manakah yang tidak boleh dilakukan. Mungkin baru sebatas itu saja biar anak yang memilih gitu dengan keyakinannya sendiri. Jadi bisa mana sih yang lebih baik untuk saya, mungkin seperti itu ya. Bu Am, bisa paham? Mudah-mudahan belum puas ya, kita cari lagi alternatif lainnya. Ya, kita lanjut ya. Di sini saya juga sudah melakukan pembentukan keyakinan kelas, khususnya di kelas saya ya, di kelas 6B. Nah, di sini adalah siswa itu mencurahkan, mungkin karena saya kelas tinggi ya, kelas 6, sudah bisa istilahnya mengeluarkan pendapatnya sendiri ke dalam bentuk tulisan, di mana saya menuliskannya di dalam sticky note. Ya, ini langkah yang pertama. Yang kedua adalah mencatat semua masukan, ya, apa saja yang sudah ditulis oleh anak-anak itu sendiri. Yang ketiga adalah, nah ini, ganti kalimat negatif menjadi positif. Ini adalah tidak boleh berkata kasar, itu adalah hasil dari anak-anak ya. Nah, saya ganti menjadi dengan istilahnya tanya jawab dengan anak-anak juga, menjadi harus berkata sopan. Tidak boleh membuli, berarti saling menghargai. Tidak boleh mengobrol saat guru menjelaskan, memperhatikan guru saat menerangkan. Nah, ini adalah jadi usahakan jangan ada kalimat negatif ya. Selanjutnya ini dikelompokkan juga dan ditinjau ulang ya, manakah yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Setelah itu ditandatangani dan ditempel. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas kan sudah ya. Dari urutan itu mana yang belum dilakukan? Urutan dari pembentukan langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas, apakah sudah semuanya? Sudah ditandatangan? Mendatangani? Oh, berarti nah tinggal kalau Bapak Ibu menyuruh anak-anaknya untuk menandatanganinya. Boleh juga dengan cap jempol ya. Nah, selanjutnya kita posisi kontrol guru. Di sini ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Manakah kira-kira yang menurut Bapak Ibu ideal? Teman. Siapa lagi? Oh, sebentar ya. Kita akan menulisnya di dalam sticky note. Oh, siap. Saya akan membagikan sticky note. Bapak Ibu menulis pilihan posisi kontrol mana yang menurut Bapak Ibu ideal. Jangan takut salah ya. Ini mah satu saja Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak-banyak ya. Tidak habis satu juga. Ini bebas saja ya. Ini sesuai. Bebas aja. Bebas aja Bu, yang Bapak Ibu yakini kira-kira mungkin di sini sebagai saya guru kan, posisi kontrol mana yang ideal menurut Bapak Ibu? Ya. Bebas saja Bu, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Saya tidak akan menyalahkan Bapak Ibu. Kalem saja Bapak Ibu, ya. Sudah Bapak Ibu? Baik, ya. Nah di sini saya akan menampilkan video posisi penghukum ya. Nah ini posisi penghukum ya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah bagaimana Bapak Ibu?
Kalau Bapak Ibu menjadi muridnya, apakah nantinya akan ada rasa dendam atau bagaimana? Bisa jadi ya. Nah, itu adalah posisi penghukum. Selanjutnya, posisi pembuat merasa bersalah. Ya, kita lihat perbedaannya ya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ada perbedaan? Dari mana perbedaannya? Dari suara juga kan bisa, ada suaranya juga. Nah, selanjutnya adalah posisi teman. Teman. Naren lagi ya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi di sini guru memposisikan sebagai teman. Jadi bahasa juga karena ini mungkin adalah anak SMA ya, tidak jauh beda usianya ya. Jadi ngobrolnya seperti antar teman gitu ya. Yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Naren lagi ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini lebih ke untuk pemantau itu lebih ke menanyakan konsekuensi ya. Jadi di anak harus siap dengan konsekuensinya. Selanjutnya adalah posisi manajer. Enggak, ini lebih lembut. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu adalah posisi manajer. Apakah akan berubah? Dari yang tulis pertama sampai sekarang, ada yang berubah? Boleh dong ditulis kembali yang ingin berubah. Ya, berarti dari kelima posisi kontrol itu manakah yang paling ideal? Manajer. Alasannya kenapa di sana? Ada. Siapa yang menemukan solusi? Siswanya. Kalau begitu, apakah guru atau siswa yang memberikan solusi? Siswa. Jadi biarkan siswa sendiri yang memperbaiki kesalahannya dan menemukan solusinya. Nah, selanjutnya adalah ini. Nah, kita sudah ada perbedaan ya antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, di sini di penghukum itu posisinya tadi menghardik ya, dengan nada-nada yang tinggi, ya, boleh membentak sambil berkacak pinggang. Nah, dampaknya apa? Murid tadi akan pendendam, terus akan bagaimana lagi? Akan sakit hati juga, terus tidak akan menyukai. Dan itu akan terbawa sampai jangka panjang. Untuk membuat rasa bersalah, posisinya itu suara cenderung lembut ya, tidak membentak-bentak, tapi tetap saja anak itu akan dampaknya merasa bersalah. Bagaimana perasaannya kalau jadi down tidak anak? Ya, jadi merasa rendah diri ya, dan menarik diri dari lingkungan. Berbeda lagi ketika memposisikan sebagai teman. Ya, jadi suara dan nadanya ramah antara kita memposisikannya sebagai teman, ibarat jadi siswa gitu ya. Selanjutnya dampaknya juga, apakah akan baik atau buruk kalau sebagai teman? Nah, karena akan mungkin bergantung dengan guru yang itu yang memposisikan sebagai teman. Saya tidak mau diajari dengan ibu itu. Nah, jadi ada saling ketergantungan dengan satu guru. Berarti tidak bisa mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Beda lagi dengan pemantau. Ya, ini juga sama ya. Masih ada positifnya ya kalau pemantau itu. Hanya saja pemantau ini lebih ke menyebutkan konsekuensinya apa jika anak menyebutkan kesalahan ya. Jadi lebih ke istilahnya mandiri tidak? Tidak ya, tidak mandiri. Berbeda dengan manajer, ya posisinya ini netral ya. Terus nadanya ramah, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Terus guru juga akan mengajukan beberapa pernyataan yang mungkin lebih ke menstabilkan anak dahulu. Ya,
menstabilkan anak dahulu dan membimbing muridnya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi apa dampaknya? Murid akan lebih mandiri dan percaya diri karena bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, kesenangan. Apakah itu hanya dimiliki orang dewasa? Tidak. Ya, siswa atau anak didik kita juga sama memiliki kebutuhan dasar manusia. Contoh dari bertahan hidup, berarti kita harus memerlukan apa? Makan. Uang, makanan, minuman, pakaian, sandang, pangan. Ya, apalagi kalau misalkan kita dari faktor biologis, misalkan ingin menambah keturunan, bisa, itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Nah, bagaimana bedanya anak-anak yang merasa ibaratnya diberikan kasih sayang oleh ibunya dan yang tidak? Adakah perbedaan? Ada. Contohnya seperti apa dampaknya? Kalau yang kurang kasih sayang di rumahnya, nah, mencari perhatian. Seperti Milan, sering jahil juga bisa. Ya, bisa. Ingin diperhatikan. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu merasa, oh saya ini misalkan bisa kalau di kelas ya, oh saya nilainya 10 nih. Jadi merasa menguasai gitu. Ya. Nah, seperti biasanya itu dijadikan pemimpin ya yang penguasaan ini. Yang keempat adalah kebebasan. Apakah anak-anak menyukai kebebasan? Iya. Contohnya kalau di kelas apa? Berpendapat. Apakah dosen belajar di kelas terus? Iya. Nah, anak juga ingin bebas ya. Yang kelima adalah kesenangan. Menurut Bapak Ibu senang ada apa? Saya putus. Ada uang, ya betul sekali Bapak Ibu. Saya juga sendiri seperti itu. Selain itu apa? Ada teman hidup. Aduh. Itu kasih sayang apa kesenangan? Kasih sayang itu ya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Coba Bapak Ibu, apakah itu termasuk ke kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, atau penguasaan? Nomor 1, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kesenangan. Kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru. Penguasaan. Aku bosan belajar. Ternyata ini hebat-hebat. Tepuk tangan deh. Wow. Terima kasih Bapak Ibu, hebat semua. Nah, lanjut ke dunia berkualitas. Ya. Bayangkan Bapak Ibu itu akan menyimpan kenangan atau foto seperti apa yang disimpan di dunia berkualitas. Boleh ingin mengeluarkan pendapatnya, ini bebas saja Bapak Ibu. Ada? Maksudnya tuh foto tentang apa atau foto siapa? Ada yang ingin mendapatkan mengeluarkan pendapatnya? Rupiah. Bebas aja. Ingin seperti apa? Contohnya, misalkan foto keluarga dengan anak. Ya bebas ini mah. Maksudnya tuh yang orang-orang yang dekat dengan kita, yang berbuat baik pada kita kan mungkin itu adalah kualitas hidup. Ya, bebas.
Kalau menurut saya sih orang-orang yang paling penting dalam hidup saya ya, yang ingin disimpan fotonya itu memang keluarga saya sih, orang tua gitu kan, suami, kemudian anak-anaknya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Mungkin itu akan disimpannya itu adalah kenangan-kenangan yang baik atau buruk, Bapak Ibu? Yang baik ya. Nah sekarang kita akan, tadi yang nomor 1 Bu Pia sudah menjawab ya. Siapakah orang paling penting? Mungkin ini lebih ke keluarga. Nah boleh ya, kita satu orang satu pertanyaan, bebas saja ya. Nomor 2, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting? Siapa? Bebas saja Bapak Ibu. Pak Sandi mau? Habis yang nomor 2. Ya boleh. Masih kudu ngajak dulu lagi. Sini aja. Oh nyanyi bener. Untuk pertanyaan kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup saya? Menurut saya sih nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Alasannya? Karena kita adalah manusia. Ya, jadi di sana nilai-nilai kemanusiaan pasti tidak bisa terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Oh iya. Ya, seintrovert apapun manusia akan membutuhkan manusia lainnya. Jadi kita harus saling menghargai, memiliki rasa kemanusiaan, dan bisa saling menghormati juga sesama manusia. Ya. Oleh karena itu, jangan namanya juga kadang manusia memang bukan kadang. Semua manusia itu selalu berbuat kesalahan. Tapi dengan kita saling menghargai, saling memahami, saling memaklumi, kita bisa meminimalisasi sebuah bentrokan antar galaksi seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Asti ya. Sekarang yang nomor 3. Kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan supaya cepat pulihnya? Terima kasih ya Ibu Siti telah mempersilahkan saya untuk mencoba menjawab nomor 3. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, konsekuen lah, berani berbuat, berani pula bertanggung jawab. Jika saya melakukan kesalahan, mungkin saya harus berani menerima konsekuensinya. Misalkan sekecil apapun kesalahan yang telah dilakukan, berarti saya harus bertanggung jawab terhadap kesalahan apa yang telah saya berbuat. Mungkin seperti itu. Ya, sekarang nomor 4, pencapaian apa Anda yang sangat dibanggakan? Bebas ini, boleh karir, hidup. Aku boleh ya? Oh ya, Kalau pencapaian ya yang sangat Anda banggakan mungkin ketika melihat orang tua menangis bangga gitu ya. Kalau menurut saya ketika ini yang pribadi ya, ketika saya lolos PNS dan kemarin PPG gitu. Mungkin wow keren. Mungkin selanjutnya bisa menikah. Gitu ya. Ya maksudnya kan manusia mah itu ya ketika karir dan kehidupan sudah ya kehidupan asmara, kehidupan berjalan sesuai dengan keinginan gitu, itu sudah mencapai goal saya gitu. terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bu Intan. Mungkin ini lebih ke karir dan hidup ya. Yang kelima, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Mau Ibu Yani? Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Pekerjaan yang ideal bagi saya teringat dulu kenapa saya sebenarnya hari ini menjadi
seorang guru gitu ya. Ini saya termotivasi oleh salah satu guru saya yang tentunya mengajar dengan sepenuh hati. Dan tentunya hari ini dari saya mulai SMA saya mulai melihat diri saya, oh kayaknya saya itu cocok gitu loh untuk menjadi seorang guru. Dan alhamdulillah ketika saya masuk ke perguruan tinggi, meskipun ada sedikit mungkin pertentangan dari orang tua, karena katanya menjadi seorang guru itu berat gitu. Tapi alhamdulillah saya hari ini mungkin bisa memberikan hal yang terbaik kepada orang tua saya bisa menjadi seorang guru. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yani. Ya, mungkin guru adalah pekerjaan yang bukan ideal ya. Mungkin bisa membanggakan juga gitu ya, selain bermanfaat bagi diri kita sendiri, bermanfaat juga bagi orang lain. Yang keenam, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Oh, boleh. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab poin nomor 6 ya. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasakan itulah titik puncak hidup Anda. Kalau menggarisbawahi dengan nama titik puncak dari perjalanan hidup saya merasa memang belum sampai di titik puncak banget gitu ya, betul. Kenapa? Karena sebagai manusia gitu kan, jangan puas sampai di situ saja. Artinya ada yang perlu banyak kita explore, kita harus terus bergerak. Jadi jangan, ya itulah intinya, jangan sampai puas di titik puncak tersebut ya itu. Jadi dan kita harus terus bisa lebih mengembangkan dan yang utamanya apa yang kita rasa kita miliki gitu ya, harus bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itu paling seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Wina. Mungkin kita harus lebih banyak lagi belajar dan mengeksplor lagi ya yang ada dalam pada diri kita sendiri. Setelah itu nomor 6. Nomor 7 maaf ya. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Bisa? Baik, terima kasih Bu Siti. Menurut saya ya, yang paling bermakna dalam hidup saya itu, yang pertama itu adalah pasti suami ya. Ya, itu sangat bermakna ya. Yang kedua adalah orang tua ya. Orang tua itu adalah hal yang paling bermakna, yang paling penting ya dalam hidup saya, menurut saya ya. Karena kalau tanpa kedua-duanya ya, mungkin saya tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini ya. Berkat doa-doa mereka saya bisa berada di sini ya, di posisi sekarang ya, menjadi guru ya. Dan alhamdulillah ya, saya bisa diangkat gitu ya. Ya alhamdulillah menjadi P3K dan itu bisa alhamdulillah bisa membantu ya, setidaknya kepada orang tua dan juga kepada suami ya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Semuanya sudah mengungkapkan dunia berkualitasnya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ya, ini adalah kalau berbentuk segitiga berarti ada berapa sisi? 3. Ini juga sama, ada 3 tahapan untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk agar lebih paham ya, kita bisa langsung melihat tayangan video. Ini bukan naren lagi ya. Iya.
Iya Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa dia ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu adalah penyelesaian masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Jadi yang pertama ada menstabilkan dulu identitas ya. Jadi meskipun anak salah, kita stabilkan dulu. Ya, wajar kamu salah. Misalkan ibu juga pernah berbuat kesalahan. Nah, jadi distabilkan dulu ya. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Jadi tanyakan dulu apa alasannya kamu melakukan seperti itu. Ya, jadi kan anak bercerita alasan dia berperilaku seperti itu. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan menanyakan keyakinan, dan dalam arti di sini adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi kan ketika anak sudah menyepakati, sudah menandatanganinya, berarti anak ingat, oh ternyata tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ini. Nah, oleh guru dibimbing juga untuk menemukan atau memecahkan masalahnya untuk menemukan solusinya. Ya, dengan tahapan ini biar anak yang akan menjadikan kontrol dia sendiri dan mempunyai keyakinan terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakatinya. Nah, selanjutnya, nah udah mungkin sampai di sini ya. Tapi maaf sebentar dulu Bapak Ibu. Ada tadi pertanyaan awal ya. Yang sebelumnya, bagaimana yang setuju atau tidak? Nah, jadi kan tadi awal sudah menjawab. Nah, yang ini, yang pertama, setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Kedua? Tidak. Tidak. Ketiga? Iya. Tidak atau ya? Tidak. Karena siapa yang menemukan solusi adalah siswa. Yang keempat? Tidak.
Tidak ada kan? Jadi semitman? Ya atau tidak? Tidak, karena adalah yang paling ideal itu sebagai manajer. Baiklah Bapak Ibu ya, ada yang ditanyakan tidak atau sudah cukup? Sudah paham? Sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan ya di sini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan bisa menerapkannya di kelas dan di sekolah kita ini untuk mencapai murid-murid impian kita. Akhirul kata, ada pantun dulu ya? Pantun lagi? Aura kasih makan bihun. Terima kasih dan hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti Mariam yang sudah memaparkan materinya luar biasa ya. Memberikan insight baru untuk teman-teman, untuk saya juga gitu Bu. Kadang kita masih secara tidak sadar sebenarnya ya. Kita ingin menghindari suatu posisi tertentu. Di penghukum misalnya kita sudah tidak mau nih menjadi penghukum, tapi kadang-kadang tanpa sadar kita masih berada di titik itu seperti itu. Jadi kita masih membutuhkan perjalanan yang cukup panjang juga, saling mengingatkan juga kepada teman-teman untuk saling berkolaborasi juga mungkin seperti itu agar bisa menciptakan dunia yang nyaman untuk murid-murid kita seperti itu. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini Ibu Siti Mariam. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi ke pertemuan-pertemuan yang luar biasa lainnya. Dan teman-teman tetap bersemangat untuk memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki lingkungan kita agar dapat menciptakan sekolah yang nyaman untuk murid-murid kita dan dapat memberikan kebahagiaan dan keselamatan kepada murid-murid kita. Amin. Demikian dari saya, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Asti Amatunisa sebagai pembawa acara hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya. Ada yang tahu apa kesepakatan kelas? Peraturan boleh. Apalagi? Konsekuensi boleh. Apalagi? Ya, itu memang bukan frekuensi, konsekuensi. Ya. Jadi sebelum akan buat ya. Semuanya kalian sudah tahu macam-macam bentuk kesepakatan ya. Yang kalian tahu macam-macam peraturan yang ada di sekolah ini. Ya, nanti kalian tuliskan di sticky note ini. Boleh dipersiapkan pulpennya. Ya, Bu. Ya. Contoh ya, kalian bebas. Satu orang maksimal 3 kertas, tapi kalau misalkan ibu aku mau 1 saja boleh. Kalau misalkan mau 2 boleh. Ya, jadi tuliskan di sini peraturan yang kalian tahu, ya.
tidak berbicara kasar. Nah, keluar dengan izin guru. Tidak boleh memakai sandal, tidak boleh mengejek teman, tidak bengau, tidak mengobrol saat guru menjelaskan, tidak boleh merusak peralatan kelas, tidak boleh membuli. Nah, kita pisahkan ya yang membuli di sini. Ini membuli. Nah, kalau tidak boleh membuli teman, ini ada dua. Ya. Ini datang tepat waktu, jangan membawa HP, tidak boleh makan makanan sedang belajar, tidak boleh membuli sesama. Nah, ini ada banyak kan yang membuli. Tidak boleh berisik, ada dua. Ya, kita kelompokkan yang maknanya sama ya. Tidak boleh berkata kasar. Nah, ini ada. Nggak apa-apa, sama juga. Tidak boleh menggunakan sandal piket kelas. Nih. Membuang sampah pada tempatnya harus datang tepat waktu. Nah, ini datang tepat waktu. Melaksanakan piket. Ini. Tidak boleh menghargai teman. Menghargai teman emang betul? Tidak membuli. Nah, tidak makan, tidak boleh berbicara saat belajar. Tidak makan di kelas, membersihkan sama dengan piket? Ya. Ya. Nah, ini di sini. Tidak bengau, keluar izin bawa HP. Piket ini. Tidak membuang sampah pada tempatnya, rambut harus rapi. Tidak boleh merusak, boleh ya. Yang sendal, tidak boleh membuli. Tidak merusak peralatan kelas. Tidak, iya mah. Kebalik. Tidak boleh mengejek teman sama dengan membuli. Ya. Nah, ini membuli. Ya. Terus keluar dengan izin guru, saling menghormati, termasuk tidak boleh makan makanan. Jangan membawa HP. Tidak boleh berkata kotor, berkata kasar tadi ada ya. Tidak makan di kelas. Apa ini? Tidak boleh memakai anting. Buat cowok. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak bengau. Masuk kemana nih? Menghargai teman. Ya. Nah, ini ada kesepakatan ya yang akan kita buat dari pendapat kalian semua. Ya. Ini sudah ada. Nah, yang paling banyak itu tidak boleh membuli. Apa bahasa Indonesianya? Bullying. Itu kan bahasa Inggris. Ada yang tahu? Perundungan. Nah, di sini ada apa namanya tuh?
negatif atau positif? Negatif. Nah, kita akan ganti kalimat negatifnya menjadi positif. Jadi harus bagaimana kalimatnya? Contohnya yang ini. Tidak boleh berkata kasar. Itu kalimat negatifnya. Berarti kalimat positifnya? Kalau dilarang negatif positif. Negatif. Kalau jangan negatif positif. Negatif. Jadi kumaha? Jadi bagaimana? Harus apa? Jadi bagaimana? Tidak boleh. Tadi itu tidak boleh berkata kasar. Ini kan negatif. Diubah ke positif. Jadi harus apa? Berkata selain baik sopan. Jadi harus berkata sopan. Nah, seperti itu ya. Ini tidak boleh membuli. Nah, bagaimana kalimat positifnya? Berarti harus saling menghargai. Nah, yang ketiga ini, yang negatifnya dulu. Nah, tidak boleh mengobrol saat dulu. Itu harus bagaimana? Tidak boleh mengobrol saat guru menjelaskan. Jadi bagaimana? Harus memperhatikan guru. Apa ya, Jam? Yang saya kelas memperhatikan guru saat berbicara. Memperhatikan saat menerangkan. Ya. Jadi ini ada sebagian yang ada yang melaksanakan piket itu kalimat negatif tidak? Melaksanakan piket? Positif. Nah, jadi yang selanjutnya ini sudah positif semua. Ibu akan bahas pertama ini boleh Ibu minta bantuan untuk menulis Nabila aja ya. Di sini aja. Kita bukan akan buat kesepakatan. Ya,
juga. Ada yang kenapa? Tidak boleh pulang kamu. Nah kan kata ibu tidak boleh ada kata negatif. Nah berarti disiplin. Nah berarti ada tambah disiplin. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Apalagi? Sering yang tadi di atas? Ini harus positif. Menjaga fasilitas kelas. Oh, ini kan kita sudah buat keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas siapa yang buat? Kita ya, semua warga kelas 6 B. Terus siapa yang melaksanakan? Semua warga kelas 6B. Nah, sekarang ibu akan membacakan lagi. Ya, kalau nantinya takut ada yang ingin ditambahkan. Satu ya. Berkata sopan, saling menghargai, menjaga fasilitas kelas, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, memakai seragam dengan lengkap, harus disiplin, melaksanakan piket, mengumpulkan tugas tepat waktu, memperhatikan guru saat menerangkan. Ada yang ditambahkan lagi? Sudah sepakat? Sudah sepakat tidak? Kalian siap melaksanakannya? Kalian perlu tanggung jawab? Bisa? Nah, setelah nanti kita menempel keyakinan kelas ini, ya, semua warga kelas 6B menandatanganinya sebagai bukti bahwa saya sudah siap menaati keyakinan kelas dan melaksanakannya dengan tanggung jawab. Sudah siap